Deci Andriani, NIM F2018-01017, kelas B1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas kimia medisinal dengan judul materi yang akan dibawakan itu pengembangan obat, hubungan struktur aktivitas, dan hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi. Yang pertama itu rancangan obat rasional. Rancangan obat rasional adalah suatu rancangan untuk menemukan obat baru secara logis dan dapat dijabarkan secara teoritis. Pada kenyataannya, tidak mungkin membuat suatu rancangan obat dengan logika dan teoritis karena banyaknya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas dan selektivitas obat. Meskipun demikian, hal ini semakin berkembang pada beberapa tahun terakhir ini, dan dengan perkembangannya teknologi komputer, rancangan obat rasional mempunyai prospek yang cerah dalam proses penemuan obat baru pada masa mendatang. Kemudian selanjutnya itu merancang obat secara rasional berhubungan dengan pengetahuan tentang mekanisme kerja dan tempat kerja obat pada tingkat molekul dan tingkat elektronik. Kemudian hubungan kualitatif dan kuantitatif struktur kimia dan aktivitas biologis, reseptor obat, topografi 3 dimensi, model interaksi obat reseptor, efek farmakologis dari gugus spesifik, kemudian hubungan parameter sifat kimia dan biokimia, kemudian biosintetis, metabolisme, dan konstituen lain dalam organisme hidup, dan perbedaan sitologis dan biokimia antara manusia dan parasit. Kemudian, materi yang digunakan dalam rancangan obat rasional antara lain adalah rancangan obat dengan bantuan komputer, kemudian terutama hubungan dengan parameter kimia fisika yang terlibat dalam aktivitas obat, hubungan kuantitatif struktur aktivitas dan model kimia kuantum atau perhitungan orbital molekul. Kemudian, rancangan obat rasional adalah suatu rancangan untuk menemukan obat baru secara logis dan dapat dijabarkan secara teoritis. Kemudian, pada kenyataannya tidak mungkin membuat suatu rancangan obat dengan logika dan teoritis karena banyaknya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas dan selektivitas obat. Meskipun demikian, hal ini semakin berkembang beberapa tahun terakhir ini, dan dengan perkembangannya teknologi komputer, rancangan obat rasional mempunyai prospek yang cerah dalam proses penemuan obat baru pada masa akan mendatang. Masuk pada contoh program komputer untuk rancangan obat rasional antara lain adalah BioCASE, terus untuk model protein dan rekayasa protein ada MMMS, kemudian untuk model molekul, rancangan obat, dan perhitungan kimia kuantum. Program komputer untuk menghubungkan struktur molekul dan aktivitas biologis antara lain adalah SAS dan QSAR. Kemudian untuk analisis statistik, regresi, dan de novo. Masuk pada pengembangan senyawa penuntun. Senyawa penuntun adalah senyawa yang dapat menimbulkan aktivitas biologis seperti aksi terapeutik, aksi toksik, regulasi fisiologis, hormon dan feromon, serta senyawa yang terlibat atau berpengaruh terhadap proses biokimia dan patologi pada hewan atau tumbuhan. Senyawa penuntun yang mempunyai aktivitas biologis tentu akan menarik untuk digunakan sebagai bahan awal pengembangan obat baru. Kemudian dapat dikembangkan lebih lanjut dengan tujuan pengembangan substitusi untuk mendapatkan senyawa yang lebih poten, spesifik, aman, dan efek sampingnya itu minimal. Tujuan perubahan spektrum aktivitas ini dan untuk tujuan modulasi farmakokinetik. Kemudian selanjutnya itu pengembangan substitusi untuk mendapatkan senyawa yang lebih poten, spesifik, aman, dan efek samping maksimal itu contohnya yang pertama pengembangan amfetamin menjadi metafetamin yang berkhasiat merangsang sistem saraf pusat 3 kali lebih poten. Kemudian yang kedua itu pengembangan mepiridin atau petidin menjadi trimeperidin dan fentanyl yang berkhasiat analgesik narkotik lebih poten. Kemudian itu selanjutnya pengembangan sulfaninamid atau antibakteri topikal menjadi turunan sulfonamid yang bekerja pada tempat spesifik, yaitu untuk antibakteri sistemik atau sulfamethoxazole. Kemudian antibakteri pada saluran cerna sulfaguanidin atau antibakteri untuk pengobatan infeksi mata sulfacetamid.
Kemudian yang selanjutnya itu ada pengembangan ampicillin yang tidak aktif terhadap kuman Pseudomonas aeruginosa, kemudian menjadi piperacillin, aslocillin, dan meslocillin yang aktif terhadap kuman tersebut. Kemudian selanjutnya itu pengembangan asam asetil salisilat atau analgesik yang mempunyai efek samping iritasi lambung menjadi turunan yang tidak mengiritasi lambung seperti diflunisal dan karbetil salisilat. Kemudian yang kedua itu pengubahan spektrum aktivitas, contohnya itu mengubah senyawa agonis menjadi antagonis spesifik. Hasil prosedur ini adalah antagonis spesifik dari produk alami seperti senyawa antimetabolit, kemudian antivitamin, antihormon, dan senyawa pengeblok adrenergik. Contohnya itu senyawa antagonis pirimidin, usil atau timin seperti 5-fluorouracil, 3-fluorogluciridin, dan sitarabin merupakan senyawa antimetabolit yang digunakan sebagai anti kanker. Kemudian itu selanjutnya yang kedua memisahkan komponen utama di spektrum aktivitas ke dalam molekul yang berada sehingga didapatkan senyawa dengan spektrum yang baru. Contohnya itu pengembangan senyawa steroid anabolit seperti oksimetolon, stanozolol, nedrolol, dan etilstronol dari senyawa steroid androgenik seperti metilestrosteron. Kemudian selanjutnya itu kombinasi aktivitas dari obat yang berbeda, contohnya kombinasi anestesi setempat, lidokain, dan adrenalin vasokonstriktor dengan tujuan agar lidokain tertahan lama pada reseptor sehingga aktivitas obat menjadi lebih baik. Kemudian selanjutnya itu memperluas spektrum aktivitas. Contohnya itu pengembangan benzil penisilin yang hanya aktif terhadap bakteri gram positif menjadi ampicillin yang aktif terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Kemudian yang selanjutnya itu selektif terhadap spesies atau organ tertentu. Selektif terhadap spesies atau organ tertentu dapat dikembangkan dengan mencari perbedaan proses biokimia dari spesies yang terlibat. Biasanya ada perbedaan kecil dari heteroisoenzim pada spesies atau organ yang berbeda. Kemudian kita masuk pada modulasi farmakokinetik. Modulasi farmakokinetik adalah mengatur ketersediaan biologis dan psikologis senyawa bioaktif dengan melakukan modifikasi molekul. Kemudian modulasi hubungan dosis efek yaitu mengatur hubungan antara perubahan antara dosis obat dengan kadar dalam jaringan target sehingga terjadi perubahan potensial obat. Contohnya itu yang pertama pengembangan antibiotik turunan benzipenisilin sehingga tahan terhadap asam lambung dan dapat diberikan per oral seperti ampicillin, penicillin V, dan penicillin K. Kemudian yang kedua itu testosteron, senyawa hormon androgen tidak dapat diberikan per oral karena gugus farmakofor OH akan dioksidasi oleh bakteri di usus menjadi keton sehingga aktivitasnya menurun drastis. Kemudian itu selanjutnya masuk pada modulasi hubungan waktu kadar yaitu dengan membuat sediaan depo atau sediaan lepas lambat bila diinginkan efek obat yang lebih lama atau dibuat sediaan intravena bila diinginkan efek obat yang lebih cepat. Contohnya itu yang pertama ester dari hormon steroid yang sangat lipofilik seperti 17A hidroksiprogesteron, kemudian kaproat dan medroksiprogesteron asetat, obat konsentrasi yang bila diberikan secara intramuskular efektif selama lebih kurang 3 bulan. Kemudian yang kedua itu ada bentuk gram sodium fosfat dari dexamethasone dapat dibuat sediaan intravena yang digunakan bila diinginkan efek obat secara cepat. Bila diinjeksikan, tubuh akan terhidrolisis secara cepat, melepaskan steroid aktif. Kita masuk pada materi lanjutannya, modulasi distribusi obat pada berbagai kompartemen. Itu misalnya obat dibuat hidrofilik, kuat sehingga tidak dapat menembus membran biologis tertentu, dan efektif pada komplementer tertentu. Contohnya itu sulfatiazol dirancang dalam bentuk hemiptalil atau hemisuksinil amida
yang sukar diabsorpsi dalam saluran cerna sehingga efektif untuk pengobatan saluran cerna. Kemudian kita masuk pada proses pengembangan obat secara konvensional, di mana proses pengembangan obat secara konvensional itu dapat dibagi berdasarkan perubahan struktur dari sifat kimia fisika sebagai berikut. Yang pertama itu pembuatan seri senyawa homolog. Suatu seri senyawa homolog dapat dibuat dengan memperpanjang rantai hidrokarbon. Perpanjangan atom C akan mengubah sifat kimia fisika senyawa dan hal tersebut dapat mempengaruhi aktivitas biologisnya. Makin panjang rantai samping atom C, maka makin bertambah bagian molekul yang bersifat nonpolar dan terjadi perubahan sifat fisik seperti kenaikan titik didih, berkurangnya kelarutan dalam air, kemudian meningkatnya koefisien partisi lemak atau air, tegangan permukaan, dan kekentalan. Kemudian selanjutnya itu contoh dari seri homolog itu ester asam P hidroksibenzoat. Kemudian hubungan perubahan struktur seri homolog ester asam P hidroksilbenzoat atau PHB itu koefisien partisi lemak atau air dan aktivitas bakteri terhadap Staphylococcus aureus. Kemudian yang kedua itu mengubah jenis atau kedudukan substituen pada rantai samping. Contohnya itu yang pertama trinylcypromin, senyawa menghambat monoamin oksidase atau MAO yang poten diubah menjadi amfetamin, senyawa perangsang sistem saraf pusat dan poten dengan aktivitas menghambat MAO seperti 5000 dan dari aktivitas trinisilpromin. Kemudian yang kedua itu asetosal dan asam mefenamat sebagai senyawa analgesik antipiretik golongan NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drugs yang juga berkhasiat sebagai anti radang dan anti rematik, mempunyai gugus farmakofor asam benzoat. Kemudian yang ketiga itu mengganti bagian yang kurang penting dan mempertahankan gugus fungsi yang ada. Prinsip dasar modifikasi struktur adalah mempertahankan gugus farmakofor yang ada, sehingga memodifikasi hanya dilakukan di posisi yang jauh dari gugus farmakofor. Dan ini pada umumnya berhubungan dengan sifat lipofilik yang akan mempengaruhi proses distribusi senyawa dalam tubuh. Contohnya itu pengembangan turunan morfin sebagai analgesik narkotik. Kemudian yang keempat itu modifikasi atas dasar tetapan kimia fisika dari substituen. Hal ini berdasarkan sumbangan dari substituen terhadap aktivitas senyawa penuntun dan data hubungan struktur aktivitas dengan parameter sifat kimia fisika, lipofilik, elektronik, dan sterik tertentu. Contohnya itu pengembangan turunan benylroeas sebagai penekan sistem saraf pusat atau SSP. Dan yang kelima itu penggunaan prinsip isosterik. Arti isosterik secara umum adalah kelompok atom-atom dalam molekul yang mempunyai sifat kimia atau fisika mirip karena mempunyai persamaan ukuran keelektronegatifan atau stereokimia. Contohnya itu propanolol B blocker, kemudian mempunyai gugus eter yang terkait pada cincin aromatik, kemudian tutis gugus OCH2 dengan gugus isosteriknya seperti CH sama dengan CH, SCH2 atau CH2 akan menghilangkan aktivitasnya dengan substitusi dengan gugus NHCH2. Senyawa tetap aktif sebagai B blocker. Hal ini menunjukkan bahwa gugus eter sangat penting untuk aktivitas biologis atau gugus farmakofor dan diprediksi akan mengikat reseptor melalui ikatan hidrogen. Kemudian yang keenam itu memisahkan campuran isomer. Meskipun bukan memodifikasi molekul, pemisahan isomer seperti pada stereoisomer cukup penting karena kedua isomer kemungkinan berbeda spektrum atau intensitas aktivitasnya. Pemisahan isomer bertujuan untuk mendapatkan senyawa dengan aktivitas yang lebih tinggi dan selektif. Contohnya itu yang pertama, plus apropexifen berkhasiat analgesik, sedangkan isomer minus apropexifen berkhasiat antibatuk. Yang kedua itu dari 4 bentuk isomer kloramfenikol yang berkhasiat antibakteri, hanya bentuk isomer D-treoklomfenikol. Kemudian yang ketujuh itu pembentukan senyawa kembar. Senyawa kembar adalah 2 molekul obat digabung menjadi 1 molekul ikatan kovalen. Contohnya yang pertama kombinasi dari 2 molekul obat yang sama atau kembar identik
atau berbeda kembar tidak identik melalui ikatan kovalen. Yang kedua itu penggunaan molekul obat sebagai gugus atau substituen pada tipe yang lain dari molekul obat tanpa dilepaskan dari senyawa penuntun. Kemudian yang kedelapan, memodifikasi molekul secara alami. Analisis senyawa biologis dari produk alam menunjukkan bahwa beberapa di antaranya mengalami modifikasi molekul secara alami. Contohnya 8-azaguanin, obat anti kanker yang disintesis dari tahun 1949, strukturnya didapatkan identik dengan antibiotik patosidin yang diisolasi dari Streptomyces albus pada tahun 1961. Kemudian yang ke-9 itu ada transformasi mikroba, di mana biosintesis antibiotika oleh mikroba yang dipengaruhi oleh zat-zat yang ditambahkan dalam medium peragian. Contohnya itu penambahan asam fenilasetat pada kultur jamur penisilin sp yang mengandung asam 6-aminopenisilat, kemudian menghasilkan benzil penisilin atau penisilin G, sedangkan penambahan asam fenoksiasetat akan menghasilkan fenoksimetil penisilin atau penisilin V. Kemudian kita masuk pada hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Langsung saja kita masuk pada pendekatan Hicksa-Free-Wilson. Free dan Wilson 1964 mengembangkan suatu konsep hubungan struktur dan aktivitas biologis obat yang dinamakan model de novo atau model matematik Free-Wilson. Mereka mengemukakan bahwa respon biologis merupakan sumbangan aktivitas dari gugus-gugus substituen terhadap aktivitas biologis senyawa induk yang dinyatakan melalui persamaan sebagai berikut. Kita dapat lihat pada slide di mana log I per C logaritma yaitu logaritma aktivitas biologis, kemudian sigma S yaitu total sumbangan substituen terhadap aktivitas biologis senyawa induk, dan di mana itu aktivitas biologis senyawa induk. Kemudian kita masuk pada materi lanjutannya pada substitusi bermacam-macam gugus pada daerah atau zona yang berbeda dalam struktur senyawa induk, maka kita dapat lihat pada slide. Kemudian sigma AN dikali BN itu total sumbangan aktivitas dari N substituen alam N zona terhadap aktivitas senyawa induk. Kemudian jumlah senyawa yang disintesis merupakan hasil kali jumlah substituen pada tiap-tiap zona dari senyawa induk. Selanjutnya itu materi de novo kurang berkembang karena tidak dapat digunakan bila efek substituen bersifat tidak linear atau bila ada interaksi antara substituen. Selain itu, model ini memerlukan banyak senyawa dengan kombinasi substituen yang bervariasi untuk dapat menarik kesimpulan yang benar. Meskipun demikian, model ini juga mempunyai keuntungan karena dapat menghubungkan secara kuantitatif antara struktur kimia dan aktivitas biologis dari turunan senyawa dengan bermacam-macam gugus substitusi pada berbagai zona. Model ini digunakan bila tidak ada data tetapan kimia fisika dari senyawa-senyawa yang diteliti dan diuji aktivitas lebih lambat dibanding dengan sintesis turunan senyawa. Kemudian kita masuk pada model pendekatan Hicksa-Hans. Hans 1963 mengemukakan suatu konsep bahwa hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis log IC suatu turunan senyawa dapat dinyatakan secara kuantitatif melalui parameter-parameter sifat fisika kimia dari substituen, yaitu parameter hidrofobik, elektronik, dan sterik. Model pendekatan ini disebut pula modul hubungan energi bebas linear atau Linear Free Energy Relationship atau LFER atau pendekatan ekstra termodinamik. Kita masuk materi lanjutannya, itu yang pertama parameter sifat fisika kimia dalam HKSA model Hans. Parameter yang itu parameter sifat fisika kimia yang sering digunakan dalam HKSA itu model Hans adalah parameter hidrofobik, elektronik, dan sterik. Kemudian parameter hidrofobik, lipofilik yang sering digunakan dalam HKS antara lain koefisien partisi, ketetapan Hans-Fujita, ketetapan fragmentasi F, kemudian ketetapan kromatografi, dan ketetapan distribusi. Kemudian selanjutnya itu ada ketetapan elektrolik. Ada 3 jenis sifat elektronik yang digunakan dalam HKSA model LFER Hans, yaitu yang pertama, pengaruh berbagai substituen terhadap reaktivitas bagian molekul yang tidak mengalami perubahan.
Yang kedua itu sifat elektrolit yang berkaitan dengan ketetapan ionisasi pKa dan berhubungan dengan bentuk terionkan dan tak terionkan dari suatu senyawa pada pH tertentu. Kemudian yang ketiga itu sifat oksidasi, reduksi, atau reaksi senyawa. Selanjutnya, tahapan elektrolit yang sering digunakan dalam hubungan struktur dan aktivitas adalah tahapan elektrolit Mahomet, terus tahapan Sarton, tahapan Taft, tahapan F dan R Swine-Lupton, dan tahapan elektronik lain. Kemudian, parameter sterik itu tetapan sterik substituen dapat diukur berdasarkan sofat manual gugus-gugus dan efek pada gugus pada kontak obat dengan sisi reseptor yang berdekatan. Yang pertama itu ada refraksi molar, terus kedua prakor, ketiga tetapan sterik Taft, kemudian yang keempat tetapan sterik Hancock, yang kelima itu tetapan dimensi van der Waals, kemudian yang keenam itu tetapan sterik Carton, yang ketujuh itu tetapan sterimol Verloop. Kemudian selanjutnya itu yang kedua ada analisis statistik HKSA model Hans. Perhitungan statistik yang sering digunakan dalam hubungan struktur dan aktivitas melalui parameter-parameter kimia fisika adalah analisis regresi linear. Yang pertama itu ada regresi linear, yang kedua regresi non-linear, dan yang ketiga kriteria statistik. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.